Selamat datang di pembelajaran 4, 5, dan 6, tema 1, subtema 1. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, jangan lupa berdoa. Setelah itu, ayo kita mulai belajarnya. Materi pembelajaran kita hari ini antara lain kain tradisional, suku Minang, tari tradisional, rumah adat, bunyi. Selain alat musik dan tarian daerah, Indonesia juga kaya akan keberagaman kain tradisional. Beberapa kain tradisional yang ada di Indonesia antara lain kain batik, ulos, dan songket. Apakah kau masih ingat tentang cerita pawai budaya? Suku apa saja yang kamu ingat dalam pawai itu? Sekarang, kita akan mengenal salah satu suku yang ada di Indonesia, yaitu suku Minang. Untuk lebih jelasnya, ayo kita baca teks yang berjudul Suku Minang. Setelah membaca teks ini, kita mengetahui bahwa Indonesia terdiri atas beragam suku, budaya, agama, dan sosial. Keberagaman tersebut merupakan identitas bangsa Indonesia. Sebagai warga negara yang baik, kita harus menjaga persatuan dan kesatuan dalam perbedaan dan keberagaman tersebut. Kemarin kita belajar mengenai tari bunga jempa. Hari ini, tarian apa yang akan kita pelajari? Kita akan mencari tahu mengenai tari kipas Pakarena. Ayo baca bersama teks berikut ini. Oh iya, dalam pembelajaran kemarin, kita sudah mempelajari gerakan tari bunga jempa dalam posisi berdiri. Sekarang, kita akan mempelajari gerakan tari bunga jempa dalam posisi duduk. Beginilah kira-kira gerakannya. Rumah adat di Indonesia sangatlah beragam. Rumah adat masing-masing daerah di Indonesia mempunyai sejarah dan karakteristik yang berbeda-beda. Kegotong royongan yang dilakukan untuk membangun sebuah rumah adat menghasilkan peninggalan yang mempunyai nilai sejarah. Itulah indahnya kebersamaan di mana masyarakat suatu daerah bahu-membahu untuk membangun sebuah rumah adat, baik sebagai tempat tinggal maupun sebagai tempat penyimpanan benda lain. Ayo kita pelajari beberapa rumah adat yang ada di Indonesia. Yang pertama ada rumah adat Baduy yang berasal dari daerah Banten, Jawa Barat. Lalu ada rumah adat Tongkonan berasal dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Dan ada rumah adat Papua yang dinamakan Honai. Ada keragaman di sekitar kita, yang tidak hanya keragaman suku, namun juga mencakup keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama. Kita sudah seharusnya menghargai perbedaan tersebut dan menunjukkan sikap santun kepada teman-teman yang memiliki budaya yang berbeda dengan kita. Teman-teman masih ingat pelajaran sebelumnya mengenai bunyi, yaitu hasil dari getaran suatu benda yang merambat dalam bentuk gelombang. Hari ini kita akan mempelajari lebih banyak mengenai bunyi. Sifat-sifat bunyi ada 3. Yang pertama, arah rambatnya sejajar dengan arah getarnya, atau tergolong dalam gelombang longitudinal. Yang kedua, perambatannya membutuhkan medium atau media perantara. Yang ketiga, bunyi dapat dipantulkan. Sumber bunyi. Setiap benda yang bergetar pasti akan menghasilkan bunyi. Benda itu dinamakan sumber bunyi. Jadi, sumber bunyi adalah benda-benda yang dapat menghasilkan bunyi. Contohnya, garpu tala, alat musik, beduk, dan lain sebagainya. Jenis bunyi kita bagi berdasarkan frekuensinya.
Frekuensi adalah banyaknya getaran yang terjadi setiap 1 detik. Satuan frekuensi adalah hertz. Berdasarkan frekuensinya, bunyi dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, bunyi infrasonik, yaitu bunyi yang mempunyai frekuensi sangat rendah, kurang dari 20 Hz. Yang kedua, bunyi audiosonik, yaitu bunyi yang mempunyai frekuensi di antara 20 hingga 20.000 Hz. Bunyi ini dapat didengar oleh manusia. Yang ketiga ada bunyi ultrasonik, yaitu yang mempunyai frekuensi sangat tinggi, lebih dari 20.000 Hz. Selain berdasarkan frekuensinya, kita dapat mengetahui bunyi-bunyi lain, yaitu nada, desah, dentum, dan timbre. Perambatan bunyi. Ketika ada trompet ditiup dan gitar yang dipetik secara bersamaan, kita akan mendengar kedua bunyi tersebut secara bersamaan pula. Bunyi trompet dan gitar merambat melalui medium udara, di mana udara merupakan medium yang sering dilalui oleh gelombang bunyi. Cepat rambatnya bunyi dipengaruhi oleh dua hal, yaitu jenis dan suhu medium. Dilihat dari jenisnya, bunyi biasanya merambat melalui medium padat, cair, dan udara. Ingat bahwa bunyi tidak bisa merambat di ruang hampa. Sedangkan jika kita lihat berdasarkan suhu medium, semakin besar suhu medium, maka cepat rambat bunyi akan semakin besar pula. Pemantulan bunyi. Bunyi merupakan suatu gelombang sehingga bunyi mengalami pemantulan. Jenis-jenis bunyi pantul antara lain yang pertama, bunyi yang memperkuat bunyi asli. Hal ini terjadi jika sumber bunyi mempunyai jarak yang sangat dekat dengan dinding pemantulnya. Hal ini mengakibatkan bunyi akan terdengar jelas dan bersamaan dengan bunyi aslinya. Yang kedua adalah gaung. Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi terpantul berulang-ulang. Yang ketiga adalah gema. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Resonansi bunyi. Resonansi adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena ada benda lain yang bergetar. Frekuensi benda yang bergetar bernilai sama dengan frekuensi benda yang dipengaruhinya. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak contoh peristiwa resonansi bunyi. Berikut adalah contoh peristiwa resonansi, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan. Contoh peristiwa yang merugikan adalah resonansi yang terjadi pada suara deru pesawat terbang yang dapat membuat kaca pecah. Sedangkan yang menguntungkan adalah resonansi yang terjadi pada alat musik seperti gitar, gamelan, dan gendering, sehingga mengeluarkan bunyi yang indah. Sekarang saatnya kita mengerjakan tugas. Tugas pertama, kerjakan soal berikut ini dengan rapi dan jelas di buku tulis. Setelah itu difoto dan dikirimkan ke guru. Dikerjakan hari ini ya. Soalnya ada 5. Tugas kedua, tarikan gerakan tari bungong jempa dalam posisi duduk dengan hitunganmu sendiri. Tari divideokan dan dikirimkan japri ke guru. Pengumpulan video paling lambat hari Sabtu, tanggal 24 Juli 2021, pukul 7 malam. Sekian pembelajaran kita hari ini. Selamat belajar dan terima kasih.